Ia memang hanya seorang buruh perempuan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja. Namun, sosok dan perjalanan hidupnya yang berakhir tragis telah membangkitkan kesadaran luas akan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ia adalah Marsina, seorang ikon perjuangan buruh, seorang Kartini yang dibungkam karena suara-suara dan perjuangannya. Jadi sebenarnya hari ini saya kehilangan teman saya, nggak tahu kemana. Seotak bercerita, teman saya yang udah punya otak nggak tahu kemana satu ini. Hari ini saya sendiri host, kita balik lagi dalam Seotak Bercerita dengan dua narasumber kita yang cantik dari teman-teman pergerakan. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih. Dari siapa? Dari Ujung? Oh, dari Ujung. Jadi nama saya Amerta. Kalau sekarang lagi aktif bersama teman-teman di Perempuan Mahardika. Perempuan Mahardika. Iya. Oke. Yang satu? Oke, nama saya Anggun Putri Yolanda. Teman-teman sering kenalnya Anggun. Untuk saat ini sama seperti Amerta, ikut aktif dan terlibat di Perempuan Mahardika Palu dan juga beberapa kali bersama teman-teman Aksi Kamisan Palu. Aksi Kamisan Palu. Ya. Nah, kebetulan dua narasumber kita hari ini adalah perempuan, maka menarik kalau kita bahas salah satu pahlawan nasional yang kemarin sempat rame nih di kaum buruh. Ya. Nah, diajukan menjadi pahlawan nasional Marsina ya? Iya, Marsina. Nah, siapa sih Marsina ini dalam pandangannya teman-teman? Dan kemudian gimana proses kehidupannya sampai kenapa dia diusulkan jadi pahlawan di kaum buruh? Ya, mungkin dari saya dulu. Iya, dari dirimu dulu. Ya, jadi mungkin seperti yang sudah kawan-kawan ketahui juga, bahwasanya Marsina ini adalah salah satu aktivis buruh perempuan yang sangat-sangat berani dan cukup lantang menyuarakan terkait dengan hak buruh pada masa itu, sekitar tahun 1993. Jadi Marsina ini lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969. Lahir dari 3 bersaudara, dia adalah anak kedua, punya 1 orang kakak yang namanya Marsini, kemudian punya 1 adik yang namanya Wijiati. Usia 3 tahun, Marsina ini ditinggal oleh ibunya. Ibunya wafat pada saat ia berusia 3 tahun, kemudian ia diasuh oleh neneknya, nenek Marsina. Jadi di usia 3 tahun dia yatim? Sudah yatim. Marsina sudah yatim. Jadi memang ujian hidupnya dimulai saat dia masih kecil ya. Ditinggal seorang ibu, ditinggal sosok rumah seperti itu. Dia diasuh oleh ibunya, diasuh oleh neneknya setelah kepergian ibunya untuk membantu perekonomian neneknya. Jadi dia sama neneknya itu jualan gabah sama jagung untuk menopang kehidupan karena memang pada saat itu lagi susah sekali. Sampai dia lulus SMA Muhammadiyah di salah satu sekolah yang ada di Nganjuk juga. Dia sebenarnya mau lanjut kuliah, mau ambil jurusan hukum, tapi karena keterbatasan ekonomi, makanya tidak jadi kuliah. Pada saat dia sekolah pun juga dibantu oleh pamannya untuk biaya pendidikan Marsina ini. Nah, karena dia juga tidak bisa lanjut kuliah, adanya keterbatasan ekonomi, makanya Marsina memutuskan untuk merantau ke Surabaya, tinggal di rumahnya kakaknya yaitu Marsini yang pada saat itu kebetulan sudah menikah. Jadi Marsina tinggal di rumahnya kakaknya, kemudian juga dia bekerja di situ, dia mulai bekerja di salah satu pabrik plastik yang ada di Surabaya karena merasa bahwasannya upah dari bekerja di pabrik plastik itu masih kurang, makanya Marsina mencari job sampingan. Jadi sambil dia bekerja di pabrik plastik untuk menopang kehidupan, dia juga dia juga mencari nafkah dengan cara menjual nasi bungkus. Jadi memang perjuangannya Marsina ini betul-betul keras dalam menjalani kehidupan seperti itu sampai dia masuk di salah satu perusahaan juga CPS ya. CPS. Perusahaan CPS. Ya, PT CPS. PT CPS. Nah, di perusahaan ini terjadi sebuah gejolak dinamika yang besar
yang sampai hari ini menjadi catatan sejarah dalam pergerakan buruh di Indonesia. Disinilah kisah Marsinah dimulai. Dimulai. Kisah Nah, sebenarnya. apa sih yang terjadi di CPS itu sebenarnya? Pada saat itu juga kan sempat kita yang sering berseliweran ya di internet. Iya. Pada saat itu ini berakar pada saat pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang berbunyi semua perusahaan yang berada di situ menaikkan upah pokoknya sebesar 20%. Nah, namun sangat disayangkan perusahaan CPS ini, PT CPS ini tidak langsung menaikkan akhirnya. Tidak langsung menaikkan karena risau dengan beberapa permasalahan itu yang menurutnya Marsinah dan beberapa kawan ini tidak memenuhi hak-haknya. Akhirnya teman-teman coba untuk beremuk, akhirnya membuat satu perkumpulan. Nah, ini mungkin diawali pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal 2 Mei 1993, pada saat itu beberapa kawan coba untuk beremuk, mengulas tentang penuntutan hak ini. Akhirnya mereka bertemu, berunding apa yang harus dilakukan ke depannya ketika memang perusahaan tempat mereka bekerja ini tidak memberikan haknya. Akhirnya dari situ muncullah keputusan, oh iya sebaiknya kita menuntutnya lewat beberapa aksi. Nah, pada saat itu mereka coba untuk melakukan mogok kerja. Ya. Oke, mogok kerja terjadi di di 1993. Mei 93, keesokan harinya. Rezimnya siapa ya? Soeharto. Siapa ya? Itu Bapak Soeharto. Soeharto, tentu saja. Nah, pergolakan apa yang terjadi pada saat itu? Nah, pada saat itu ketika ini teman-teman yang coba untuk mengikuti rapat akhirnya mengambil keputusan dan kesimpulan untuk sepertinya kita harus melakukan satu gejolak yang akhirnya bisa untuk perusahaan ini menaikkan upah sesuai peraturan yang berlaku. Akhirnya pada tanggal 3 Mei beberapa kawan yang bersepakat mengajak teman-teman lain, bagaimana kalau kita mogok kerja supaya hak-hak kita terpenuhi. Iya. Nah, ini dimulai pada saat 3 Mei tadi 1993. Di situ dibuatlah satu kegiatan yang akhirnya kita harus stop bekerja pada hari ini. Nah, sayangnya di situ pada saat pemerintahan Soeharto kita tahu militer sangat berperan aktif untuk meredupkan gerakan buruh pada saat itu. Akhirnya ada intervensi yang masuk kepada teman-temannya yang katanya yang ngapain teman-teman mogok kerja. Iya. Kerja saja kan nanti akan ini juga berjalan dengan kalau kita bilang ini nanti akan berlalu lah. Nah, kemudian pada saat itu karena semangat teman-teman yang berada pada saat itu digerakkan tidak memutuskan semangatnya ini. Pada saat itu mereka tetap mogok kerja, akhirnya ini berlanjut ke esokan harinya. Keesokan harinya pada tanggal 4 Mei, mereka memutuskan tetap untuk mogok kerja, dan disinilah perundingan itu terjadi dari pihak PT CPS dan teman-teman buruh yang mengajukan tuntutan. Nah, akhirnya dipanggillah masuk untuk berdialog untuk memberikan tuntutannya. Ya. Apa saja yang teman-teman tuntut. Nah, kan ada tuh kayak 12 tuntutan yang coba untuk diberikan ya, disuarakan. Akhirnya pada saat itu disepakatilah oleh pihak perusahaan ini. Disepakati dan kemudian mereka berpikir, oh iya, sepertinya tuntutan kita sudah selesai, gerakan kita sudah cukup sampai di sini. Besoknya kita harus bekerja lagi. Karena upah sudah dinaikkan, tuntutan-tuntutan lain sudah diiyakan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat tanggal 5 inilah terjadi. Teman-teman Marsinah yang akhirnya ikut bersuara, 13 orang tadi ini dipanggil. Oleh pihak perusahaan? Ini sebenarnya bukan dari pihak perusahaan. Okay. Dari Kodim ya? Iya, dari Kodim. Oh, dari Kodim. Iya, dari Kodim. Karena pada saat itu pun pemerintah Soeharto kan melakukan intervensi yang sangat kuat ya dari pihak militer. Itu pun diatur, ini saya coba untuk catat
ininya di Iya. Bakorstana nomor 2 tahun 1990 sama keputusan Menteri Tenaga Kerja Oke, nomor terkait kenaikan upah itu ya? bukan Oh. intervensi militer militer. Oke. di nomor 342 tentang ketika ada perusahaan dan buruh yang berselisih yang berhak untuk menengahi itu adalah militer. Nah, akhirnya dipanggillah oleh pihak Kodim. Ini ngeri-ngeri sedap ya? Seperti zaman ini sudah kembali ya? Iya, sepertinya zaman itu akan terulang. Iya. New Orba dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, terus pasca dari dipanggil itu apa yang terjadi? Akhirnya pada saat dipanggil 13 teman tadi ini dipaksa untuk berhenti bekerja, dalam artian di PHK. Oke, karena melawan akhirnya dibuatkan skema berhenti bekerja. Iya, berhenti. Mirip-mirip ya? Sekarang kan banyak di PHK. Nah, itu pada saat kejadian itu akhirnya mereka berpikir itu sudah selesai dan ternyata itu baru dimulai. Baru dimulai? Iya. Di tanggal 5? Di tanggal 5 itu pada saat itu Marsina mendengar itu. Ya. Pada saat Marsina mendengar, Marsina berperan untuk menanyakan langsung, kenapa kok 13 teman saya ini di PHK ya? Karena kan tuntutan di situ ada juga yang berkaitan dengan ketika masa aksi coba untuk melakukan aksi demonstrasi, ini tidak bisa di PHK, tidak bisa dipecat dan lain sebagainya. Akhirnya itu tidak diindahkan. Nah, makanya bertanyalah beberapa kawan tadi ini, termasuk Marsina. Iya. Pada saat itu coba untuk berdiskusi dan mempertanyakan kenapa tepat tanggal 5 itu ketika dia balik, Marsina hilang. Hilang? Tanggal 5, hilang. Di tanggal 5? Iya. Merinding ya? Ini yang menegangkan. saya tidak bayangkan, di saat itu Marsina sudah menikah belum? Belum. Itu sangat amat muda untuk ukuran orang yang sangat amat berani dan punya peran dalam Ini- pergerakan. Yang jadi 24 pertanyaan, tahun ya. Iya. 24 tahun? Iya, 25. 25 tahun? Iya. Anak-anak seusia sekarang 25 tahun kalian ngapain? TikTok-kan? Velocity. Nah, pasca dia hilang itu apa yang terjadi? Nah, itu. Oke. Jadi setelah kehilangan Marsina hilang, Iya. jadi pihak keluarganya otomatis nyari kan Iya. sama kawan-kawannya Marsina kemana. Kemudian dia ditemukan pada tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei. 89. Iya, tanggal 89 dia ditemukan kalau menurut versi yang saya baca dia ditemukan di gubuk yang di hutan ya, karena ada beberapa Oke. versi ya. Iya. Jadi ditemukan di salah satu gubuk yang ada di tengah hutan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Jadi tubuh Marsina pada saat itu dipenuhi oleh luka-luka yang diduga akibat benda tumpul. Jadi sekucur tubuhnya Ya, itu sekujur luka. tubuhnya luka, kemudian juga pergelangan tangannya juga luka. Kalau biasanya kan kalau kita meronta kemudian tangannya kita dipegang, otomatis itu ada lecet Iya. kan? Ya, jadi itu pergelangan tangannya lebam. ada lebam. Tubuhnya juga beberapa bagian tubuhnya ada bercak darah, Jadi memang sangat-sangat mengenaskan dan pada saat proses apa namanya? Otopsi. Investigasi di otopsi. Pada saat itu otopsi pertama katanya Marsina ini diperkirakan meninggal 1 hari sebelum ia ditemukan, berarti di Oke. di tanggal 8. Ditemukan di tanggal 8. Ya, jadi Kalau diperkirakan 1 hari, meninggal di tanggal 7. berarti tanggal 7. Ya, itu hasil otopsi pertama dan memang pada saat hasil otopsi pertama yang berdasarkan hasil itu yang ditemukan hanya itu, yaitu badannya luka karena benda tumpul tadi. Nah, pada saat proses otopsi kedua, jadi Iya. kan Marsina ini 2 kali diotopsi. Visum ya, ternyata setelah dilakukan visum oleh tim forensik, yang ditemukan itu ternyata tulang kemaluannya pecah. Sesadis itu ya? Iya, pada saat pecah. itu ya? Bahkan kalau biasa yang kita dengar kemaluannya itu disodoki oleh benda tumpul. Iya. Tapi menurut versi yang saya baca ternyata bukan benda tumpul, melainkan senjata. Iya. Karena Senjata. di luar
kelaminnya Marsina itu terdapat robekan sebesar 3 cm. Oke. 3 cm. Jadi memang tulang-tulang kemaluannya itu pecah retak sampai di tulang panggulnya. Nah, pertanyaannya, yang memiliki akses untuk pada saat itu ya, yang memiliki akses untuk memegang senjata tajam, Ya. misal let's say pistol atau apapun itu siapa? Senjata api itu Ya, senjata api. dimiliki oleh. Siapa yang memiliki itu? Oke. Bukan kita menuduh. Ya, bukan menuduh. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya pemerintahan Soeharto pada saat itu sangat-sangat militeristik. Ya. Makanya itu yang coba diadopsi kembali oleh Prabowo, sepertinya. Mudah-mudahan tidak. Iya. Kita masih sedikit. Positive thinking. Ya. Tapi ini kan yang tadi diceritakan itu terungkap pada saat otopsi kedua Ya. Oke. oleh dokter forensik yang kedua. Nah, makanya pada saat otopsi yang pertama kesimpulannya adalah dia meninggal karena benda tumpul Oke. pada saat itu. Nah, setelah diotopsi kembali oleh orang yang cukup berani pada saat itu dengan gejolak yang Ya. dia bisa diculik ini Dengan kadar resiko yang besar ya. resiko yang sangat besar. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengotopsi kembali. Iya. Akhirnya ditemukan bahwa ternyata ini bukan benda tumpul loh. Walaupun memang pistol itu tumpul ya, Iya. cuma dengan kondisi dalam yang sangat amat parah, ini tidak memungkinkan kalau misalnya cuma benda tumpul yang masuk ke dalam. Akhirnya disimpulkan, ya itu berarti tajam yang bisa mengobrak-ngabrik Iya. dalam Itu perut manusia. pasca kematian Marsina, gerakan apa yang terjadi? Sehingga dia ini dianggap sebagai simbol perlawanan kaum buruh. Karena ini juga sempat dijadikan satu catatan dari buruh internasional ya. Iya. Dan ini kan di awal ketika ini didapat, jenazahnya Marsina didapat, ini cuman seperti ini kematian yang biasa saja. Pembunuhan biasa. Iya, pembunuhan biasa. Nah, pada saat itu ketika otopsi kedua ternyata diketahui ini bukan pembunuhan yang biasa-biasa aja. Akhirnya dari situ Indonesia mulai gempar. Pada saat itu Indonesia mulai gempar karena menurutku dari versi yang saya baca ini adalah salah satu kejadian yang cukup tragis pada saat itu. Makanya ini dijadikan satu catatan. Ini adalah kasus pelanggaran HAM berat yang harus kita tuntaskan bersama-sama. Karena pada saat itu pun orang-orang yang bergerak di di kalangan buruh pada saat itu yang lantang menyuarakan sampai dengan dia meninggal adalah seorang perempuan yang berusia 25 tahun ini, dalam hal ini Marsina. Nah, makanya beritanya sangat luas dan kemudian dianggap, kami juga dan teman-teman lain menganggap dia sebagai pahlawan walaupun tidak dinobatkan pemerintah secara simbolik. Nah, ini kan pasca kematiannya itu dilakukan otopsi, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan terhadap kasus itu. Nah, saya sempat baca itu. Yang menarik ini itu bahkan sampai masuk di pengadilan. Iya, sampai ditetapkan tersangkanya. Sampai ditetapkan tersangkanya. Jadi kan Tersangka yang salah. Tersangka yang salah. Yang Salah tangkap. Ya, seperti itu dalam tanda kutip dikambing hitamkan. Ya. Karena sebenarnya seperti yang Amerta sebutkan bahwasanya memang kematian Marsina ini mengundang begitu banyak simpati publik, bukan hanya dari Indonesia, bahkan sampai luar negeri, internasional, sehingga pressure itu yang mengakibatkan pemerintahan pada masa itu semacam membentuk sebuah tim, Tim investigasi. Ya, tim investigasi. investigasi. Dan kalau saya tidak salah, salah satu pengacara dari tim itu adalah Munir. Munir yang juga merupakan aktivis HAM yang Munir dibunuh pada saat oleh itu negara. jadi pengacara. Iya, Ya, Munir ini kan sarjana pengacara. hukum. Iya. Gitu. Dia adalah pengacara tim investigasi kasus kematian Marsina itu. Munir terlibat. Makanya kenapa itu sangat mengundang atensi publik ya. Meskipun memang pada akhirnya sempat masuk ke pengadilan dan menetapkan 8 atau 9 orang ya. Ya, Sekitar itu sebagai tersangka. Iya. petinggi-petinggi dari PT CPS. CPS ini Iya. sebagai tersangka, dan memang menurut sumber yang kita baca mereka ini seolah-olah dipaksa untuk mengiyakan sebuah skenario bahwa iya mereka pelakunya. Bahkan mereka mengalami Ya, bahkan kekerasan. mereka mengalami kekerasan, dan bahkan setelah mereka ditetapkan jadi tersangka pun coba banding ke Mahkamah Agung,
Dan memang hasilnya mereka dibebaskan begitu saja. Sampai detik ini ketika pelaku dalam tanda kutip pelaku tadi ya dibebaskan, sampai saat ini tidak ada penuntasan yang jelas terkait dengan kasus kematian Marsina. Itu seolah-olah dikubur, kita coba seolah-olah diberi itu tadi dengan Marsina akan disematkan sebagai pahlawan nasional, kita seolah-olah diberikan imingan untuk mengubur ingatan itu tadi, bahwasanya pelaku dari kasus kematian Marsina ini belum terungkap. Oke. Jadi dalam perspektifnya teman-teman, apakah Marsina diangkat menjadi pahlawan nasional yang rame nih kan dibahas sama Prabowo? Iya. Satu-satunya presiden katanya yang berhasil mengumpulkan seluruh kaum buruh, ya kan, di Monas, ya kan. Kemudian menjanjikan akan mengangkat Marsina menjadi pahlawan nasional. Nah, dalam perspektif teman-teman ini apakah sebuah solusi atau sebenarnya ini justru sebuah keputusan yang sesungguhnya ingin menutupi aib? Iya. Itu gimana pandangan teman-teman? Kalau dari saya pribadi, ini menurutku salah satu hal yang menjadi kontroversi akhirnya, karena ya seperti yang kakak bilang tadi, ini adalah salah satu cara untuk menutupi fakta yang sudah terjadi. Iya, karena misalnya ketika kita menerima Marsina sebagai pahlawan, artinya ya mungkin saja ini akan, oh ya sudah, berarti tuntutan kita menang, karena akhirnya Marsina sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi kan kita perlu lebih jauh untuk melihat ke belakang, ketika dia sudah menjadi pahlawan, apakah kasusnya ini terselesaikan dengan baik atau tidak. Kan lucu juga ketika orang yang terlibat mengangkat dia sebagai pahlawan nasional, kan ini lucu juga. Ini kan juga sudah sempat diiming-imingi Pak Jokowi 2019, kan dia juga bicara soal saya akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kan. Justru yang sekarang muncul adalah kasus pertanyaan, jasa itu asli atau tidak. Sebenarnya kan tanpa mendiskreditkan gelar pahlawan ya. Sebenarnya tanpa gelar itu disematkan pada Marsina pun, Marsina akan selalu menjadi pahlawan di kaum buruh, akan selalu hidup, namanya Marsina akan selalu harum. Pertanyaannya, sebenarnya kalau dari saya pertanyaannya, kenapa negara seolah-olah muncul untuk menjadikan Marsina sebagai pahlawan, padahal dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada upaya sama sekali untuk penyelesaian kasus ini sendiri. Dan itu bukan cuma kasus Marsina, ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sampai detik ini tidak mampu dituntaskan oleh negara. Dan itu juga kasusnya Wiji Tukul, aktivis yang hilang, yang diculik, itu kan Kanjuruan, Suwogi mati di gunung, itu udah tahu juga kan. Dan itu semua tidak pernah terselesaikan dengan baik. Makanya cukup lucu ketika tiba-tiba hadir dengan sebuah solusi, Marsina akan kita jadikan pahlawan, padahal urgensi dari Marsina ini sendiri tidak pernah dihandle oleh negara, yaitu pengungkapan ini kan yang lucu. Selama ini teman-teman yang bergerak di kaum buruh itu tidak pernah meminta Marsina diangkat jadi pahlawan nasional. Selalu meminta tuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Marsina. Nah, ini juga dalam perspektif HAM, pelanggaran HAM dengan kriminal biasa itu kan berbeda. Pelanggaran HAM itu terjadi ketika yang melakukan pembunuhan, pembantaian itu adalah negara, aparat, makanya dikatakan pelanggaran HAM. Tetapi kalau saya secara individu membunuh orang secara pribadi juga, itu adalah kasus kriminal. Nah, dituntaskannya ini kan pasti ada institusi yang tersinggung, begitu, yang selalu dijudge bahwa pelanggaran HAM. Apa tindakannya teman-teman dengan janjinya presiden untuk mengangkat Marsina menjadi pahlawan nasional? Apakah mau mendukung itu atau ada tuntutan lain? Kalau saya, pandanganku pribadi, yang seharusnya lebih urgent untuk dibahas itu adalah kasusnya tadi, kasus penyelesaiannya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana, apakah bisa seorang tersangka kemudian membongkar kasusnya sendiri? Nah, ini kan jadi lucu juga,
bagaimana kemudian dia bisa membongkar kalau dia terlibat dalam hal itu. Dalam hal itu. Iya, karena mental-mental kita orang Indonesia ini tidak pernah mengakui bahwa kita salah. Apalagi ketika kita misalnya memegang satu kekuasaan yang menguntungkan untuk kita. Nah, pasti ada pola-pola yang dibuat akhirnya menutupi, dengan kata lain bisa jadi mengambing hitamkan. Kayak tadi yang sudah sempat dibilang Anggun, petinggi-petinggi PT CPS yang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian dibebaskan karena ternyata terbukti tidak bersalah. Nah, ini kan jadi salah satu ini juga pertanyaan. Terus yang salah siapa? Gitu. Terus yang bersalah siapa? Nah, itu menurutku ketika ini harus dituntaskan, berarti harus dituntaskan di akar-akarnya. Misalnya tim mawar siapa saja, yang terlibat dalam penculikan itu siapa saja, yang memiliki akses untuk persenjataan siapa saja, yang ada di TKP itu siapa saja. Kenapa kita tidak bisa mengulik masa lalu, tapi kita selalu Mencoba membuat hal baru. Iya, mencoba membuat hal baru yang akhirnya kita dianggap sebagai, oh ini adalah solusi yang paling benar untuk kita semua. Nah, itu sebenarnya kemirisan di Indonesia. Ya, negara hukum yang tidak hukum-hukum banget ini mengagung-agungkan itu keputusan. Oh, ternyata iya, dengan membuat Marsina sebagai tokoh pahlawan itu artinya sudah menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di masa lalu. Ini kan kekeliruan kita. Solusi palsu ya? Iya, solusi palsu. Dan ini juga saya perlu tambahkan bahwa kita pun tidak secara tuntas untuk mengulik sejarah. Akhirnya ketika banyak kita tidak sejarah yang tersembunyi ya. Iya. Dan kan ada baru-baru ini wacana penulisan kembali sejarah. Oh, itu ada? Iya, ada. Wacana itu siapa yang lempar ke publik? Dari pemerintah. Ini coba untuk diusulkan pemerintah dan membentuk tim, dan kemudian tidak secara merata untuk informasi yang terkumpul. Kita undangnya pihak-pihak apa saja ya, orang-orang yang terlibat pada saat itu saja, atau misalnya orang-orang yang sekarang tapi mengetahui masa lalu. Kan ini juga salah satu bentuk penguburan yang kita bilang ya, ini salah satu delik politik untuk menghilangkan jejak masa lalu. Yang akhirnya misalnya saya atau teman-teman lain tidak ingin lagi mengulik masalah pelanggaran HAM itu siapa sih dalangnya, atau karena sudah ada sejarah baru yang ditulis. Yang ngapain saya harus kembali ke pikiran-pikiran lama dan misalnya membaca buku-buku sejarah yang akhirnya mengangkat itu, karena ini buku sudah ada sejarah baru Indonesia. Justru yang lucunya, kondisi kita beberapa rezim terakhir itu, ketika ada yang berani menulis sebuah buku tentang fakta, ini penelitian ilmiah, atau ini pendapat ilmiah dari sejarawan, dari mantan pelaku, justru buku itu bukan karya tulis, itu bukan dibandingkan dengan hasil karya tulis. Tapi karya tulis yang muncul itu kemudian diredam oleh kekuasaan. Ya. Ini kan ingat kan di zaman itu ada buku Jokowi in the cover. Benar. Diperintahkan untuk tidak boleh ada beredar. Nah, tapi teman-teman punya nggak buku itu? Wah, saya belum punya. Saya masih punya. Bahkan sebenarnya terkait dengan penulisan sejarah kembali ke sejarah ulang itu harusnya bisa kita kawal bersama ya. Iya, betul. Karena itu tadi yang disebutkan oleh Amerta akan sangat menimbulkan begitu banyak potensi atas penguburan masa lalu. Nah, sebenarnya saya punya salah satu pendapat ketika teman-teman Aksi Kamisan masih setia untuk tetap berdiri di depan istana. Teman-teman Aksi Kamisan Palu juga masih tetap konsisten untuk bersuara. Berarti selama itu belum ada langkah konkret ataupun solusi konkret dari negara atas penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebenarnya patokannya di situ saja sih. Ini tidak tahu sampai kapan. Iya, jadi kita tidak punya kejelasan. Padahal kalau mau bicara tentang roda perekonomian negara, kaum buruh itu menjadi penopang utama. Ya. Para crazy rich yang kaya mau punya karyawan dari mana kalau bukan kaum buruh? Betul. Makanya pemerintah kan sampai sekarang masih menjaga kemiskinan. Ya. Makanya sebenarnya cukup menarik terkait dengan buruh. Ada salah satu rancangan undang-undang yang sampai saat ini tidak pernah disahkan, yaitu Undang-Undang
PPRT atau perlindungan pekerja rumah Itu tangga. kan dijanjikan Pak Prabowo. Iya, itu kan sudah mau hampir 20 tahun itu tidak pernah diajukan dari tahun 2004 sampai saat ini tidak pernah disahkan, tidak pernah gol menjadi undang-undang. Karena apa? Karena pekerja rumah tangga itu paling gampang untuk dieksploitasi. Kayak misal Dan penghasilan negara pun paling tinggi di paling situ. tinggi dari situ. Makanya tidak heran biasa kalau kita lihat ini ya, status di Info Kota Palu, Iya. cari loker, jaga anak, memasak, cuci piring, menyapu, gaji 700. Padahal semua Iya, pekerjaan semua itu pekerjaan dilakukan. dia lakukan. Itu adalah salah satu bentuk eksploitasi karena itu tadi tidak ada jaminan ataupun perlindungan khusus untuk teman-teman pekerja rumah tangga ini. Itu kemarin masuk dalam tuntutan Hari Buruh ya? Iya, itu masuk salah Dan satu. masuk dalam janji Janji Prabowo. Prabowo. Iya, Ya pengesahan Allah alam, PPRT. kita akan Mari lihat kita kawal apakah bersama. itu akan terlaksana atau tidak. Apakah omon-omon atau terjadi realita juga? Tapi saya rasa itu omong-omong. Jadi yang dijanjikan adalah undang-undang perlindungan Pekerja rumah Pekerja tangga. rumah tangga. Benar. Tiba-tiba yang disahkan undang-undang PMI. Undang-undang TNI Polri. Undang-undang RUU Polri. Nah ini itu dulu undang-undang RUU Polri lagi pembahasan kayaknya. Iya, kita Iya. Undang-undang baca-baca TNI yang sudah disahkan duluan. sudah gol menjadi undang-undang. Nah, RUU. untuk mengawal Marsinah sendiri itu sejauh mana dan apa yang akan teman-teman lakukan keberlanjutannya apabila tidak dituntaskan kasus HAM itu? Selain aksi Kamisan ada aksi lain? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal penuntutan kasus Marsinah, ini kan sedang berjalan ya. Iya. Apalagi di tragedi Mei Melawan. Mei Melawan ini akan banyak perlawanan-perlawanan, entah itu dari kaum buruh, kemudian peringatan tentang kematian Marsinah, tragedi pemerkosaan massal. Nah, itu akan terus disuarakan dalam Kalau beberapa tragedi aksi. pemerkosaan massal ini kasus apa? Kasus 98. Jadi sebenarnya pas-pas di hari ini. Jadi kasus pemerkosaan massal itu terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Sampai hari ini kalau di tahun 98, Iya. nah itu terjadi mulai dari kemarin dulu di tanggal 13-nya. Jadi memang yang banyak menjadi korban pada saat itu adalah teman-teman perempuan dari etnik Tionghoa. Karena memang pada saat 98 itu kan cukup banyak gejolak ya yang timbul. Salah satunya permasalahan ekonomi. Kemudian juga ada begitu banyak kemarahan dari publik. Ya. Dan itu tadi yang dibilang Amir tadi awal, kalau pemerintahan Soeharto ini menggunakan militer ini seperti orang yang memediasi keadaan negara. Nah, jadi memang aksesnya mereka di publik itu bebas ya, bebas. Seolah-olah negara ini adalah negara militer. Iya, seolah-olah negara ini adalah Padahal undang-undang dasarnya kita jelas negara ini negara hukum, bukan negara militer. Nah, aksi 98 pemerkosaan di 98 itu kalau menurut teman-teman itu pelakunya negara, aparat negara atau sesama masyarakat yang chaos? Kalau kita melihat dari beberapa bacaan, referensi bacaan, ya pasti ini pelaku utamanya adalah negara. Karena misalnya pada saat keos-keosnya negara ini karena militeristik yang sangat kuat, ini kan beberapa orang menculik. Nah, pada saat itulah terjadi pemerkosaan massal. Nah, pada saat itu kalau kita juga coba untuk baca beberapa buku, misalnya Namaku Alam, Laut Bercerita, itu kan sudah disematkan cerita-cerita pada saat itu perempuan-perempuan coba untuk dikurung, kemudian dipanggil untuk kemudian katanya diinvestigasi, dan akhirnya bukan cuma diinvestigasi tapi diperkosa. Nah, Ini pada yang saat itulah saya berarti bingung, negara juga. negara kok nggak sadar-sadar ya. Misal undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, ini kan yang lagi rame, banyak perempuan dijanjikan menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri. Iya. Ya. Kemudian faktanya justru mereka dieksploitasi. Dan masuk ke perdagangan orang. Iya. Kemarin kan lagi hype sekali tuh kasusnya terkait dengan perdagangan orang ada di Myanmar kayaknya, Myanmar, Kamboja. Itu kan penyebabnya tinggi karena sekali. tidak ada undang-undang perlindungan Iya, rumah tidak tangga. ada undang-undang perlindungannya. Makanya Sepertinya bagi negara ini lebih berharga
anu ya, nikel ya. kan suara rakyat dipakai hanya ketika pemilu saja. Setelah itu, kita tidak berguna, teman-teman. Jadi lebih Suara kita berharga tidak dianggap. nikel Michael. di Morowali misalnya. Ya. Ya kan lebih berharga emas di Papua. Di Papua ya. Emas di Papua. Ya, tentu jauh-jauh kita di Papua, Papua ya. Dibandingkan organ tubuh dan fisik seorang wanita yang ingin jadi pekerja rumah tangga. Sehingga eksploitasi itu tidak digubris gitu. Tapi ketika kasus tambang bergejolak, muncullah undang-undang yang baru. Omnibus Law. Ya kan, yang katanya akan melindungi para buruh dan lain sebagainya, tapi faktanya kan tidak ada. Iya. Nah, kalau aksi Kamisan ini teman-teman aktif setiap minggu. Iya, setiap hari Kamis. Selain kasus Marsina, apa yang teman-teman bahas di sini? Jadi selain kasus Marsina, ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ya, kayak misal beberapa kawan-kawan aktivis yang diculik sampai dengan hari ini tidak diketahui keberadaannya, dan itu juga ya salah satu merupakan cikal bakal dari hadirnya aksi Kamisan itu sendiri. Jadi hilangnya kawan-kawan aktivis ini yang sebenarnya cukup membuat bimbang keluarga ya, karena kalau misalnya memang keluarga, kayak misal saya, anakku hilang, kalau misalnya memang anakku hilang ini, dia hilangnya kemana? Kalau misalnya memang dia meninggal, kuburannya di mana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang tidak tuntas dijawab oleh negara. Jadi itu yang selalu kita suarakan di aksi Kamisan. Makanya semboyannya kita itu, yel-yelnya kita ya, kalau dibilang merawat ingatan, menolak lupa atas setiap kelalaian negara terhadap warga negaranya. Jadi selain dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, aksi Kamisan itu juga selalu konsisten membicarakan terkait dengan isu daerah ataupun polemik yang terjadi di Sulawesi Tengah, terutama tambang, gitu, lingkungan, Morowali, perempuan gitu. Iya. Selalu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya isu pribadi nih, atau di kampungnya ada keresahan, tidak punya ruang untuk bersuara, ayo ke aksi Kamisan, karena aksi Kamisan itu wadah untuk menyuarakan setiap keresahannya kita. Berarti bukan hanya bicara tentang masa lalu, Ya, bukan. tapi di aksi Kamisan ini juga bicara tentang masa kini, Ya. tentang pandangan teman-teman. Dan masa depan. Kayak sejarah, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kalau istilahnya teman-teman aktivis itu jangankan you sebagai pasanganku, negara saja saya pikirkan. Asik. Apalagi kau yang di sampingku. Siap. Nah, di akhir ada nggak closing statement yang teman-teman mau sampaikan untuk teman-teman hari ini? Yang kita tahu fakta hari ini banyak mahasiswa yang untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk memikirkan tentang negara ini sudah hampir semakin lama semakin terkikis. Mereka tidak sadar padahal mereka sedang mempersiapkan dirinya menjadi buruh, iya kan? Sementara teman-teman yang lain sedang memperjuangkan hak-hak buruh. Iya. Jadi sebenarnya ini buruh bodoh. Ia mempersiapkan dirinya sebagai buruh, sementara ia tidak pikirkan masa depannya sebagai buruh. Ada enggak pesan teman-teman untuk teman-teman? Apa dulu ini? Kayaknya Merta closing statement. Wah, iya. Jadi kalau menurutku pribadi, menjelajahi sejarah itu penting. Menjelajahi sejarah itu penting, entah referensinya dari buku, dari podcast, dari cerita orang tua dulu, itu sangat penting karena sejarah menentukan masa depan. Karena ketika saya dan teman-teman lain tidak menjelajahi sejarah dan mencari tahu sejarah, akhirnya orang-orang yang terlibat menjalani masa depan juga akan terseret ke permasalahan yang baru. Karena kita lihat saja, presiden sebenarnya ini bukan, walaupun tidak ada pilihan lain selain selain kita mengikuti pemerintahan yang sekarang. Tapi kita lihat sejarah mengukir ceritanya bahwa Prabowo adalah salah satu orang yang bersalah. Tapi karena kita tidak berani menyelami sejarah,
akhirnya kita dibawa oleh media yang akhirnya oh iya dia gemoy, oh dia ini, tanpa menjelajahi latar belakang Prabowo ini seperti apa. Nah akhirnya ketika teman-teman memilih untuk tidak menjelajahi sejarah dan memilih presidennya, orang-orang yang lebih dulu mengetahui siapa sebenarnya Prabowo juga ikut terjerumus kepada pilihan yang sangat amat salah dan ya menciptakan sekarang kita masih turun ke jalan. Sekarang tidak ada penyelesaian. Nah itu makanya penting untuk menjelajahi sejarah, karena ketika kamu tidak menjelajahi sejarah, orang-orang akan terseret untuk mengikuti masa depan yang curam juga. Karena mayoritasnya kan itu, yang memilih adalah orang yang tidak mengetahui. Iya. Ada closing statement yang ingin disampaikan? Mungkin kalau dari saya untuk kawan-kawan tetap jaga kewarasan, itu yang paling utama, tetap jaga kewarasan dan jangan apatis. Karena ketika kita sudah apatis, tidak peduli dengan apapun, lantas siapa lagi yang akan memikirkan masa depan negara ini? Sedangkan kita yang selalu lantang bersuara saja belum tentu didengarkan, apalagi kita memang betul-betul diam sama sekali. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dan tidak peduli, lihat kayak misal pada saat pemilu lalu ada begitu banyak teman-teman yang mengatakan, saya tidak peduli dengan pesta politik atau proses demokrasi yang terjadi di Indonesia karena suaraku ini tidak akan menentukan apapun, suaraku ini tidak akan diperhitungkan bagi siapapun. Tapi sebenarnya dari satu suaranya kita itu saja, itu adalah salah satu bentuk sumbangsinya kita untuk masa depannya kita. Apalagi seperti kakak bilang tadi kan, ada begitu banyak kawan-kawan mahasiswa yang sudah tidak peduli. Menurutku bukan karena tidak peduli dari kemauan mereka sendiri, tapi sistem negara yang membentuk itu. Mulai dari sistem pendidikannya kita yang dirancang sedemikian rupa, salah satunya adalah berbicara terkait buruh. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia sekarang itu memang dipersiapkan untuk mencetak kita sebagai generasi buruh. Karena memang kita diciptakan untuk tunduk, kerja, pulang ke rumah, digaji. Seperti itu, tidak ada bentuk perlawanan yang coba diberikan kepada kita, tidak ada ruang perlawanan yang coba bisa kita eksplor karena kita terikat oleh sistem pendidikan yang itu tadi. Makanya kenapa jangan heran kawan-kawan mahasiswa sekarang saya mau kerja tugas, saya mau ikut MBKM, karena itu sistem pendidikan yang diciptakan oleh negara, dan negara memang sengaja untuk menciptakan itu supaya kita tergiur dan tidak memikirkan masa depan negara lagi. Padahal kan katanya Indonesia emas kan 2045. Tapi kan kenyataannya bisa kita lihat dari sistem pendidikan yang ada sekarang. Apakah iya SDM-nya kita mampu untuk menuju ke sana, ke Indonesia emas 2045, atau jangan-jangan justru kita malah cemas di perjalanan itu? Kayak gitu. Mungkin ada yang saya lupa tadi. Saya juga mau bilang kalau semua orang punya cara berlawannya masing-masing. Semua orang punya cara berlawannya masing-masing. Kalau kita adalah tim rebahan scrolling TikTok, coba untuk berlawan lewat itu. Kalau kita tidak mampu berpanas-panasan, coba mainkan media sosial. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk bermain media sosial yang terlalu lama dan kita mampu untuk bercerita panjang lebar, coba berlawan lewat cerita. Karena saya yakin perlawanan kecil akan membuat perubahan yang sangat besar dan membantu solidaritas perjuangan untuk mengungkap segala ketidakbenaran di negara ini. Jadi sebenarnya perlawanan itu bukan hanya kita turun aksi hidup, bukan teman-teman membaca pun itu adalah salah satu bentuk perlawanan, bagaimana kita membuka cakrawalanya kita untuk berpikir. Sebenarnya ketika teman-teman membaca, itu teman-teman sedang melawan kebodohan otaknya sendiri. Benar. Karena kalau tidak membaca, maka kau tidak akan tahu apa-apa. Nah, begitu juga dalam sejarah. Kita hidup hanya meninggalkan sebuah cerita yang menjadi sejarah. Kalau kau menciptakan dirimu sebagai buruh, ya kau akan tercatat dalam sejarah bahwa kau buruh pabrik selamanya. Yang tidak tahu apa-apa, yang apatis terhadap semuanya. Nah, ada yang ingin disampaikan tambahan sebelum kita tutup podcast kita di malam hari ini? Apa dari kayaknya pesannya kayaknya hanya untuk teman-teman sekedar mengingatkan dan menjadi bahan refleksi kita bersama bahwa memang rentetan di bulan Mei ini mulai dari tanggal 1 kita memperingati sebagai Hari Buruh, kemudian di tanggal 2 ada
Hari Pendidikan Nasional, dan juga di tanggal 8 ada kematian Marsina, di tanggal 13 sampai tanggal 15 ada pemerkosaan massal tahun 98. Sebenarnya itu menjadi bahan refleksi kita bersama untuk bagaimana caranya memantik kembali semangatnya kita mencari tahu atas setiap sejarah kelam yang pernah terjadi di negara kita. Oke, terima kasih Kak atas kehadirannya. Terima kasih. Semangat terus. Kita berharap bahwa hari ini kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi kita juga cerdas secara emosional dalam hal mengenal segala dinamika sosial, serta kita juga memiliki kecerdasan spiritual terhadap Tuhan masing-masing untuk terus menciptakan sejarah masa depan kita bersama. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Berapa menit? Wow, lumayan lama ya.